Ya, saya akan menjelaskan tentang Mastodon. Mastodon itu adalah microblogging seperti Twitter, tapi konsepnya itu dia itu terdesentralisasi, nggak terpusat. Kalau di Twitter itu kan semua database-nya, aplikasinya ada di satu server, ada satu domain namanya Twitter. Tapi kalau di Mastodon ini uh, kita bisa mendaftar dari instan mana aja. Nah, saya mau kasih tunjuk di dunia ini ada sekitar 7.717 Mastodon instan. Di antaranya adalah mastodon-indonesia.com ini. Ini adalah salah satu dari server instan Mastodon yang ada di seluruh dunia. Saya mau kasih contoh cara daftarnya gimana. Gampang, kita masukin username-nya, email address, password, confirm password, lalu nanti kita sign up, centang sini. Jangan lupa nanti ada email yang kita klik aja sebagai konfirmasi. Setelah itu kita bisa langsung mencoba. Nah, ini saya mau tunjukin, ini sini saya pakai domain admin. Satunya lagi saya mau nunjukin, saya pakai ini pakai nama admin Kuku TV. Di sini formatnya itu adalah nama username sama nama servernya di sini. Jadi saya mengikuti 111 orang, diikuti 7 follower. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa follower kita itu tidak harus dari satu server, tapi bisa dari server lain nih. Misalkan dia dari domain MSTN ID, yang kalau nggak ada ininya berarti dari domain lokal, dari sesama mastodon.com juga. Nah, ini misalkan dari Octodon Sosial, ini dari Mastodon World, ini dari Cafe Club, ini dari MSTN Party, ini dari Zirkas, ini dari Mastodon World. Yang bisa kita klik di sini. Nah, ini kelihatan. Jadi ini username-nya, ini nama servernya. Nah, begitu juga dengan follow. Saya juga bisa follow dari orang yang berada di domain lain nih, misalkan dari Mastodon World nih, dari ini. Gimana cara dapetin bisa follow? Caranya gampang, kita tinggal search aja di sini. Misalkan saya kasih contoh, saya punya akun di tempat lain. Nah, ini saya klik di sini orangnya, lalu tinggal saya klik follow di sini. Misalkan yang follow ya di cancel. Jadi kita ketik follow, ya udah kita dapatkan ngikutin dia nanti. Oke. Terus ini saya kasih tahu di sini adalah pembagian timelinenya. Jadi ada home. Nah, home itu adalah daftar orang-orang yang saya follow di sini. Apakah dia berada di servernya orang lain, ini servernya MSTN ID, ini di server Mastodon World, ini di server apa nih? Oh, ini di server yang sama. Oh, ini party. Nanti muncul. Jadi semua tweet update status, kalau di Twitter sebutnya tweet, yang kalau sebutnya tweet, ini akan muncul di home saya ini. Nah, selain home itu nanti ada namanya sebentar ya, saya kasih tahu dulu. Nanti ada namanya local timeline. Nah, kalau local timeline ini adalah seluruh member. Ini di sini ada 85 user, jadi ada 85 user yang terdaftar dan aktif. Ini berarti ini seluruh 85 user ini akan muncul di sini tweetnya. Tweetnya akan muncul di sini local timeline. Apakah itu saya follow atau enggak saya follow, dia muncul. Jadi tadi timeline terbagi 3 ya. Pertama ada yang di home, local timeline, ini federal timeline. Nah, kalau di federal timeline ini bisa kasih contoh federal timeline ini di bagian depan nih. Klik aja di sini. Ini namanya ini federal timeline ya. Jadi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan server mastodon.com. Misalkan tadi seperti dari kasih contoh tuh, di mastodon.com ini ada sekitar 85 usernya. Nah, 85 user kan dia follow banyak orang tuh. Seperti saya misalkan follow, ini saya follow orang yang dari Mastodon World, namanya si ini. Nah, ini user yang saya follow ini akan muncul di bagian semuanya di sini, di bagian publiknya ini, live streamingnya. Jadi dari 85 user, mereka yang follow orang lain di server lain ini akan muncul semua nih update statusnya di sini. Ya, uniknya situ. Jadi walaupun berada di server lain, tapi tweet kita itu bisa terbaca di server lain.
bila ada orang yang follow kita. Misalkan saya kasih contoh, ini saya di follow oleh 77 followernya. Ini ada yang follow saya dari MSTN ID nih, ada dari MSTN Party. Apa yang saya ketik di sini nanti akan terbaca juga di server MSTN Party atau MSTN ID atau yang di Mastodon World gitu. Begitu juga sebaliknya. Ini yang orang yang saya follow ini, walaupun dia dari instan yang berbeda, dari Mastodon World, dari mana lagi nih, ada yang Mastodon NU, MSTN Party, ada Zirf, ada Mastodon AI, ini akan muncul semua di sini. Jadi apa ya, broadcastnya tuh lebih luas. Jadi kita punya banyak temen, apapun yang tweet kita akan terbaca juga di servernya asal mereka gitu ya, di servernya Mastodon World ini. Misalkan saya diikuti oleh orang-orang ini, setiap saya yang posting juga akan muncul juga di servernya mereka. Oke, kalau ini ada lagi namanya saya menunjukin tentang hashtag. Nah, ini ada hashtag di sini, hashtag introduction, tentang perkenalan ya, tentang perkenalan. Jadi kalau di sini saya kasih teks ya, teks introduction. Jadi semua konten update status yang ngomongin introduction akan muncul di sini. Di luar server pun akan muncul, di luar Mastodon Indonesia muncul. Selama di platformnya Mastodon ini muncul juga kan ya. Ini muncul ininya. Jadi kalau ini nama username-nya, ini nama servernya, ini nama display name-nya di sini. Nah, muncul kan yang berhubungan dengan introduction di sini. Begitu kalau misalkan kita cari misalkan Mastodon, nanti muncul nih Twitter migrasi. Nah, kalau di sini kan ini Twitter migration nih, ini semua Twitter. Baik, saya mau masuk ke sini Twitter migration. Nah, sudah ada di sini. Nah, semua topik yang berhubungan Twitter migration itu muncul di sini. Nah, coba saya lihat dari ini, saya klik salah satu ya. Dari yang India Web Sosial ini juga muncul sini. Walaupun dia di India Web Sosial, ini posting dari Mastodon juga masuk juga di sini. Misalkan ada orang yang dari server India Web Sosial yang follow saya, ini kemungkinan saya juga kalau saya ngomong tentang Twitter mereka akan muncul juga di sini. Begitu kurang lebih. Terus saya mau menjelaskan tentang konsep. Ada sini ada searching ya di sini, search. Ini ada klik di sini, ini local timeline-nya, ini federate-nya. Kita bisa klik di sini juga nih. Ini untuk local timeline, ini untuk federate-nya, ini untuk preference. Nah, ini setting, ini setting biasanya. Ini kalau misalkan bentar ya. Ini kalau mau profil kita muncul di halaman, maksudnya muncul tempat lain, kita mesti klik aja sini, suggest account to others. Nanti kita akan bisa muncul di sini nih, di discover user di sini. Tuh. Kita muncul di sini nih, di sini. Jadi orang yang satu lokal bisa menemukan kita di sini, di halaman ini. Jangan lupa untuk kita nih cek di sini ya. Tuh dia muncul. Profile directory, bagaimana kalau di user tempat lain? Nah, ini Mastodon berarti ini punya saya nih. Ini saya bisa mention ya, saya bisa nimbrung ini. Saya kasih contoh. Nah, di sini. Ini misalkan ini nih. Ini kan saya nulis sesuatu ya. Nah, ini tulisan saya di mention oleh Aulia, tapi dia berada di server lain. Ini dia ada di Octonum Sosial.
tweet saya atau postingan saya atau tweet saya itu muncul di akun sosial karena orang ini follow saya. Nah dia bisa berinteraksi, bisa ngebales. Nah saya juga ikut ngebales. Nah itu jadi walaupun kita berbeda instance, kita bisa saling mention, saling follow, saling berdiskusi. Nah ini contohnya orang yang pernah mention. Nah di sini misalkan topiknya saya lagi ngelawan topik perkenalan di sini, di mention. Nah ini topik perkenalan, topik memperkenalkan diri di sini. Terus di sini kalau ada member baru tuh kita bisa langsung follow. Lalu kalau ini logout salah, logout lagi ya. Di sini ada list, ada favorit. Ini yang daftar yang pernah saya kasih favorit. Ada bookmark. Ini bisa direct message juga, DM juga di sini. Kita bisa lihat yang sesuai dengan hashtag di sini. Ya, di sini kita bisa kalau mau bisa upload gambar di sini. Kita bisa juga ada polling. Nah, tadi bisa ada di postingan kita bisa public atau unlist. Kalau unlist itu berarti kita tidak terdaftar, tapi tetap bisa diakses sih. Misalkan saya nulis sesuatu tapi saya nggak mau disebarkan, cukup di profil saya saja, itu bisa unlisted kan. Kalau follower posting kita hanya itu oleh follower kita. Kalau mention profile only, jadi hanya bisa dilihat oleh orang yang kita mention. Nah ini kalau orang masuk, ke tempat saya di sini, ini linknya ini. Nah ini ininya obrolan saya di sini. Ini semua bisa terpublish di sini ya. Kalau saya mau tunjukkan, kalau YouTube ini nanti bisa langsung di ini juga, bisa langsung di nih contohnya nih, bisa langsung ditampilkan di suaranya. Bisa masuk di sini. Nah contohnya sini ya, bisa nampilin nih. TW bot treatment otomatis diringkas daftar per kuantitas dan harga grand total keseluruhan belanja. Cara bisa posting artikel juga muncul di sini. Bisa masukin bio macam-macam segalanya, linknya ini. Terus edit profile, kalau kita mau edit bisa edit di sini. Preference-nya jadi yang aktif semua, yang bisa kita matikan. Bedanya apa ya? Beda yang tadi. Kalau tadi kan munculnya kayak tweet deck ya. Kalau yang ini begini munculnya, lebih simple, lebih sederhana kelihatannya tuh kan. Nah explore bisa, ini hashtag, kita cari hashtag yang populer. Ini news mungkin yang berhubungan. Ini daftar orang yang ini belum di follow, kita bisa follow. Semakin banyak kita follow orang ya semakin bagus sih ya. Makin banyak kan ya. Ini news yang berhubungan dengan berita yang kita posting. Ini hashtag apa ya? Mutualan yang paling akun. Nah, mutualan itu maksudnya follow saya dong, maksudnya ini teknologi sama kayak Twitter. Ini minta saling follow back di sini ya.
pokoknya enak banget ya di Mastodon, ramai sekali. Apa lagi nih, server yang paling bagus dan stabil. Ya karena usernya masih sedikit, bayangin aja usernya masih berapa tadi, masih 80-an dibandingin mereka yang udah jumlahnya udah 100, udah 1000, udah 10.000. Ya kalau nggak diimbangi dengan bandwidth, CPU usage, memory usage yang besar, ya bakal ngos-ngosan juga. Maka semakin banyak jumlah usernya akan semakin tinggi biaya yang dibutuhkan, ya, kurang lebih begitu. Terima kasih. Oh ya, tunggu, kalau kita masuk di sini, kalau kita belum login ini, nanti biasanya langsung diarahkan ke about. Nah, kita bisa langsung ini aja, bisa nyari discover user di sini, atau kita cari yang lagi rame apa di sini. Yang lagi rame apa sih? Lagi ngomongin Piala Dunia ini. Nah, ini statistiknya di sini. Ini panduannya. Oke ya. Lanjut about statistik. Ini statistiknya kalau 30 terakhir. Instannya ada 77.000, lumayan 7.000 ya, 7.000 server. Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih perhatiannya.